Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami Basis di channel Basis Cahaya Hati, channel yang mengungkap dan mempelajari tentang ilmu ketuhanan. Ilmu ketuhanan adalah ilmu tentang Tuhan. Ilmu tentang Tuhan adalah ilmu tentang ruh atau tentang ruhani. Kemudian ajarannya, ilmunya, ilmu rohani. Dan ajaran itu disebut dengan aturan agama. Nah, aturan agama, hukum undang-undang agama yang menjadi dasar landasan untuk bertuhan melalui cara, teknik, prakteknya. Maka agamanya pun disebut agama ruhani. Nah, agama yang dipraktekkan, ya kan, aturan yang dipraktekkan, ilmu yang dipraktekkan itu harus ada pembimbing, harus ada guru, namanya guru rohani. Semuanya tentang ruhani karena berasal dari Sang Maha Ruhani, Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami sapa seluruh saudara-saudara kami dimanapun Anda berada, khususnya di Nusantara. Percakapan pada kali ini, ya kan, kami menyapa pada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita berbincang-bincang tentang wajibnya atau manusia wajib mencari alamat Tuhan sampai ketemu alamat Tuhan yang di dunia, ya, bukan Tuhan yang di maha akhirat. Seperti itu. Manusia wajib mencari alamat Tuhan di dunia, bukan Tuhan yang di maha akhirat. Kenapa demikian? Pada kesempatan kali ini kami beri judul seperti itu. Nah, mari kita coba pahami dan kita sadari Tuhan yang di maha akhirat, ya, kalau sebutan Islam di Arsy, atau kalau di Nasrani, mohon maaf, Tuhan Bapa Allah, ya, yang di surga. Di mana itu alamatnya? Di Arsy, di langit tertinggi, ya, dan Dia laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dengan makhluknya. Artinya kalau tidak serupa dengan makhluknya, di mana keberadaannya? Tidak mungkin kita bisa mengetahui alamat Tuhan yang tidak tahu keberadaannya, ya, karena Dia maha rahasia. Ya, bahasa di agama Islam ada sirullah, ya, rahasia Allah. Allah rahasia dan sangat rahasia keberadaan. Namun dalam dalil-dalil dalam kitab suci, ya, baik itu kitab suci di berbagai agama keyakinan, ada yang menunjukkan bahwa Tuhan itu lebih dekat dari urat leher, urat nadi dan sebagainya. Artinya dari lebih dekat dari urat leher, berarti lebih dekat lagi. Di mana itu? Nah, itulah tidak tahu keberadaannya. Nah, hal ini sangat penting untuk kita ketahui, ya, dan kita perlu pemahaman. Nah, di manakah pemahaman itu berada? Ilmu yang menunjukkan alamat Tuhan yang di dunia. Tadi kami sampaikan Tuhan yang di Arsy, Tuhan yang di langit tertinggi, yang laisa kamitslihi syai'un, ya, di alamnya Dia. Kita tidak tahu alamnya Tuhan di mana, beralamat di mana Dia. Seperti itu. Nah,
Jika kita bermohon, berdoa pada dia di mana alamatnya? Doa kita sampai kemana? Oh, dia maha mendengar, maha tahu. Nah, iya, di mana alamatnya? Kan sulit. Kalau kita berhubungan dua objek, ya, A dengan B, kalau kita berhubungan, ya, itu nyata, ada yang dituju, seperti itu. Hubungan kita ada objek, sebab akibat, timbal balik, seperti itu. Nah, ini yang akan kita tuju, kita tidak tahu alamatnya. Nah, tidak menutup kemungkinan, ya, besar sekali kesalahannya. Apa yang kita harapkan, yang kita tuju karena tidak tahu alamat, maka kemungkinan besar tidak sampai. Seperti kita mengirim surat, ya, tidak tahu alamat yang kita tuju, ya, siapa yang kita tuju, pokoknya Bandung aja misalkan, atau Jakarta saja. Jakarta yang mana, siapa, alamatnya di mana, kalau itu rumahnya siapa, nomor berapa, alamat di mana. Nah, titik koordinatnya tidak paham, tidak tahu, akan sulit. Berarti abstrak, ya, metafisik. Tuhan sendiri maha metafisik, ya kan, tidak berwujud di alamnya. Nah, ini sangat sulit. Nah, inilah perlunya perenungan, perlunya pemahaman ilmu. Nah, supaya kita tahu, maka kita mencari guru, mencari orang, mencari manusia yang paham akan alamat Tuhan. Ya, yang jelas alamat Tuhan yang di sana itu, di alamnya, rahasia itu tidak mungkin kita ketahui karena rahasia. Analog saja seperti kopi. Kopi itu pahit, ya. Pahit ini kalau kita tidak tahu alamat pahit itu di mana, benda apa, alamatnya di mana, wujudnya seperti apa, kita tidak akan tahu kopi itu pahit. Kita harus ketemukan dulu wujud kopi itu. Setelah kita tahu alamat wujud kopi itu, ya kan, ketemu wujud kopi itu, tentunya kalau yang wujud di dunia, baru kita bisa tahu, kita rasakan, ya, kita istilahnya kopi itu kita rasakan, kita praktekkan. Apa rasa kopi itu? Pahit. Nah, berarti sampai itu yang rahasia pahit tadi, ya, rahasia pahit tadi yang abstrak itu dapat kita rasakan karena ketemu alamat wujudnya. Nah, sedangkan wujud itu ada di dunia. Nah, ini berkenaan dengan sifat wujud Tuhan. Yang tadi kami sebutkan, Tuhan yang di alamnya itu rahasia. Sebuah suatu persifatan kebesarannya. Rahasia kebesaran persifatan Tuhan. Di mana kita nggak tahu. Tapi sifat itu wujud di dunia. Karena sifatnya wujud. Seperti sifat 20. Nah, maka sesuai dengan judul percakapan malam hari ini, carilah Tuhan yang wujud di dunia, bukan Tuhan yang tidak wujud atau yang metafisik, ya, tidak mungkin akan ketemu, seperti itu. Nah, sistem bertuhan, ya, sistem untuk mengetahui Tuhan, maka awalnya kita harus kenal Tuhan. Di mana kita kenal Tuhan dan tahu Tuhan? Di dunia. Informasi petunjuk bahwa adanya Tuhan itu bukan di langit, ya, bukan di tempat rahasia, tapi kita mengetahui informasi atau petunjuk adanya Tuhan di dunia ini. Contoh, kita tidak tahu yang namanya Tuhan atau bahasa Tuhan. Diajarkan bahwa Sang Pencipta yang menciptakan bumi dan langit beserta isinya adalah Tuhan. Seperti itu. Ada yang memberi contoh, ada yang menyampaikan, ada yang memberi petunjuk bahwa adanya Tuhan. Nah, keberadaan Tuhan ini yang perlu diketahui. Seperti itu. Alamatnya, titik koordinatnya. Karena di dunia ini setiap bahasa di dunia ini ada wujudnya, ada alamat titik koordinatnya. Rumah Pak Abdul ada titik koordinatnya. Kopi pahit ada, ya kan, es teh manis ada alamatnya.
Itu kan es teh manis bahasa, semuanya bahasa di dunia ini ada. Seperti itu. Maka carilah Tuhan yang ada alamatnya di dunia. Kalau Tuhan yang tidak ada alamat yang di akhirat, sampai kapanpun gak akan bertemu. Ini harus jadi pemahaman untuk seluruh manusia sedunia, khususnya para tokoh-tokoh agama yang memberikan pemahaman pelajaran tentang Tuhan ya lewat ajaran agama. Cari Tuhan yang di dunia, tapi yang Tuhan yang di dunia lah bukanlah Tuhan yang di ars. Tuhan yang di dunia adalah dari tadi sifat Tuhan yang mewujud di dunia. Tuhan maha persifatan, ya kan, unsur rahasia persifatan. Dia abstrak, berupa gelombang, ya, getaran yang merambat. Ya. Nah, unsur itu diutus oleh Tuhan untuk persifatannya, dan sifat itu yang diutus ya dari alam Tuhan ke alam yang kedua, alam utusannya, dan di alam yang ketiga, alam dunia, alam fisik mewujud nyata, realita, konkret. Tapi yang konkret yang wujud itu bukan Tuhan yang di maha akhirat atau Tuhan yang di akhirat, bukan. Utusannya yang di dunia, manifestasinya, tajallinya, seperti itu. Bukan Tuhan yang di dunia, bukan. Unsur rahasia kebesaran persifatannya yang dinyatakan, dibuktikan, diperlihatkan kebesarannya. Oleh siapa? Oleh Tuhan sendiri yang memperlihatkan kebesaran Tuhan itu. Dan kita sebagai makhluk yang manusia diperlihatkan. Seperti itu. Tuhan memperlihatkan, kita diperlihatkan. Nah, manusia harus mencari informasi, petunjuk di mana Tuhan berada. Seperti itu. Yang di dunia. Apa itu yang menjadi corong, yang menjadi penyampai, yang menjadi pemberi informasi ya bahwa di dunia ada yang menyampaikan informasi keberadaan Tuhan yang di maha akhirat. Seperti itu. Analog seperti contoh seperti ini. Jika kita tinggal di suatu perkampungan ya, di suatu wilayah, maka kita akan mendapatkan informasi di mana misalkan Pak Abdul Kamid, ya kan, Abdul Kamid itu di mana rumahnya, seperti itu. Oh, di jalan Swasembada, ya kan, nomor 30, RT sekian, RW sekian, kelurahan sekian, kecamatan Jakarta sekian, misalkan tinggal di Jakarta, seperti itu. Titik koordinatnya jelas. Begitu kita tuju, alamatnya tuju, maka akan kita temui Pak Abdul Kamid tadi. Seperti itu. Tidak mungkin nyasar jika alamatnya tepat. Seperti itu. Mengirim surat pun jika alamatnya tepat, sesuai rukun syaratnya tepat, maka akan sampai. Ya. Yang diketahui itu yang di dunia, bukan yang di maha akhirat. Yang di maha akhirat itu berupa unsur persifatannya. Seperti tadi analog kami contohkan bahasa kopi pahit. Ya, kopi pahit. Di mana kopi yang pahit itu alamatnya, wujudnya, tentu di dunia. Cari sampai ketemu, kemudian praktek. Ya, oh iya, ada bentuk kopi, begitu diminum atau dimakan atau diminum ya, kalau bentuk bubuk, begitu dirasakan pahit, maka ketemu wujud, maka ketemu sifat, ketemu rahasia dari wujud itu. Secara otomatis begitu ketemu wujudnya dan kita praktek, kita laksanakan, ya kita lakukan, ketemulah sifat rahasianya, kopi yang pahit itu. Sama analog tadi Tuhan. Ketemu Tuhan yang di dunia, ya, yang membawa informasi itu Tuhan yang di akhirat. Begitu ketemu wujud manusianya yang membawa risalah agama rohani,
ilmu rohani, ajaran rohani, dan sebagai guru rohani, maka terhubunglah dengan Tuhan Sang Maha Rohani secara otomatis jika kita praktek mengikuti orang tersebut, manusia tersebut, guru tersebut. Ya, seperti itu. Baru kita bisa ya menyembah Tuhan yang di langit lewat Tuhan yang di dunia sebagai utusannya. Mengikuti tata cara, ya kan, rukun syarat jalannya untuk menuju Tuhan yang di maha akhirat lewat manusia yang di dunia. Sudah dicontohkan oleh Tuhan bahwa untuk sampai kepada Allah, maka carilah orang yang sudah bersama Allah. Bersamalah Allah atau bersama Tuhan jika belum tahu kita bersama Tuhan, maka carilah bersamalah dengan orang yang sudah bersama Tuhan. Nah, dicontohkan dari zaman ke zaman, manusia yang bersama Tuhan adalah kekasihnya, utusannya di dunia. Siapa itu? Dulu disebut nabi, itu, atau rasul yang wujud ya, utusan yang mewujud di dunia. Jadi rasul itu bahasanya utusan. Ada utusan yang wujud, ada yang tidak wujud. Seperti itu. Tuhan yang wujud dan Tuhan yang batin atau yang di awal. Nah, Tuhan yang di awal cari Tuhan yang di akhir. Ya. Tuhan yang batin cari Tuhan yang zahir. Karena di awal suatu unsur rahasia besaran persifatan. Cari sifatnya yang ada di dunia, sifat Tuhan di dunia yang diutus, karena sifatnya yang diutus. Sifat apanya? Sifat rahasianya, sifat nurnya, sifat asma'nya, ya nama-namanya. Semuanya diutus mewujud ke dunia, bersemayam menempati wadah si pembawanya. Kita bisa ketahui, pembawa risalah ajaran agama yang bisa menghubungkan manusia dengan Tuhan adalah nabi. Dulu disebut nabi. Cari nabi, siapa namanya? Ada Nabi Adam awal, Nabi Idris, Nabi Sis, Daud, Zakaria dan sebagainya, sampai dengan Nabi Muhammad. Ya. Khatamul Anbiya, ya, nabi yang terakhir. Nah, cari nabi itu. Nah, setelah Nabi Muhammad berlindung wafat, cari penerusnya. Harus, itu wajib. Karena itu udah sistem. Ya. Di surat An-Nisa ayat 59 dijelaskan, atiullah, taatilah Allah di maha akhirat, wa atiur rasul, taatilah rasul di alam akhirat, wa ulil amri minkum, ikutilah, maksudnya bersamalah seorang pembimbing dan pemimpin di dunia, ulil amri minkum. Seperti itu. Cari ulil amri minkum di dunia. Itu sudah menjadi pakem tentang sistem bertuhan. Jadi cari Tuhannya yang di dunia. Sayyidina Ali saja, aku tidak akan mau menyembah pada Tuhan yang tidak wujud, tapi menyembah atau taat pada Tuhan yang wujud. Itu Sayyidina Ali, sahabat Nabi. Masa kita tidak paham akan hal itu? Ya. Nah, maka tokoh-tokoh agama yang mengajarkan agama harus ini diterapkan, pemahaman ini. Cari Tuhan yang wujud di dunia. Tapi Tuhan yang wujud itu bukanlah Tuhan yang di maha akhirat. Dia adalah utusannya, kekasihnya, khalifahnya. Seperti itu. Dapat kalau Tuhan yang di dunia, karena kita hidup di dunia, pasti bisa kita cari. Asal ada alamatnya, petunjuknya, informasinya. Seperti itu. Nah, selama ini ya, tentang pemahaman ini jarang sekali ya disampaikan seperti itu. Maka akhirnya terputuslah pemahaman itu, hilanglah ajaran itu, sehingga manusia langsung bertuhan pada menyembah pada yang gaib. Ya, kita nggak tahu alamatnya. Akhirnya ujungnya semoga agar diterima, padahal Tuhan itu pasti, alamatnya pasti, dan dapat diketahui, artinya ma'rifat. Ini
terputusnya informasi petunjuk. Dan melalui channel ini, basis Cahaya Hati, kami sampaikan cari Tuhan yang di dunia. Dialah utusannya, ya, bukan yang Tuhan yang di akhirat. Jadi la ilaha illallah, dia bukan Tuhan, ya, di balik dia ada Allah. Dialah utusan Allah yang di dunia, sebagai alamat, sebagai channel, sebagai wasilah. Cari manusia itu sekarang juga selagi masih hidup. Tidak ketemu Tuhan yang di dunia, kau tidak akan ketemu Tuhan yang di maha akhirat. Akhirnya tidak bertuhan dan tidak beragama, ujung-ujungnya menghayal agama di dunia selama ini kalau tidak bertemu Tuhan yang wujud di dunia. Seperti itu. Cari, wajib manusia mencari Tuhan yang di dunia, bukan Tuhan yang di akhirat. Demikian penyampaian dari kami. Semoga ini menjadi pencerahan bagi seluruh umat manusia sedunia. Kurang lebihnya kami maaf, ya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebangkitan rohani untuk seluruh umat manusia sedunia.